Assalamualaikum teman-teman. Di video ini saya mau jelasin sedikit tentang landasan normatif dalam Islam dan kaitannya sama pemasaran, khususnya di asuransi syariah. Jadi landasan normatif dalam Islam itu adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pedoman ini bukan cuma ngatur soal ibadah aja, tapi juga ngatur kegiatan ekonomi dan bisnis termasuk pemasaran. Intinya dalam Islam itu nggak boleh cuma ngejar untung, tapi juga harus halal, adil, dan jujur, dan bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau kita kaitkan ke asuransi syariah, sistemnya beda sama asuransi konvensional. Asuransi syariah ini pakai prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun. Jadi, peserta asuransi kayak satu keluarga yang saling membantu lewat dana tabaruk. Perusahaan cuma sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana. Contohnya kayak PT Asuransi Takaful Keluarga, mereka nggak cuma jual polis, tapi juga ngajarin ke nasabah gimana sistem dana tabaruk, kemana uang mereka dikelola, dan gimana klaimnya. Dari situ kepercayaan masyarakat jadi meningkat. Jadi kesimpulannya, landasan normatif Islam itu jadi dasar utama dalam pemasaran asuransi syariah. Kalau prinsip Islam diterapkan dengan benar, bukan cuma perusahaan yang untung, tapi nasabah juga merasa aman, nyaman, dan berkah. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya pemasaran dalam Islam itu bukan hal baru. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, konsep jual beli yang jujur, amanah, dan gak merugikan orang lain itu udah diterapkan. Bahkan Nabi sendiri dikenal sebagai pedagang yang terpercaya. Jadi nilai-nilai ini sekarang tinggal diterapin lagi di dunia bisnis modern, termasuk di asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, yang paling ditekankan itu bukan soal untung atau rugi perusahaan, tapi soal kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Makanya dana yang dibayarkan peserta bukan langsung jadi milik perusahaan, tapi masuk ke dana tabaruk yang tujuannya untuk saling bantu kalau ada peserta lain yang kena musibah. Ini yang bikin perusahaan asuransi syariah terasa lebih adil dan manusiawi. Terus dari sisi pemasaran, agen asuransi syariah itu punya tanggung jawab besar. Mereka nggak boleh asal jual produk demi ngejar target. Agen harus jelasin secara terbuka tentang manfaat, risiko, cara kerja akad, sampai kemana dana dikelola. Kalau ada kekurangan produk, itu juga harus disampaikan. Karena dalam Islam, kejujuran itu nomor 1. Selain itu, pemasaran asuransi syariah juga nggak boleh memaksa. Soal nasabah harus benar-benar paham dan ridho. Jadi nggak ada istilah ditipu atau dijebak dengan bahasa promosi yang ribet. Justru, semakin jelas penjelasannya, semakin besar kepercayaan masyarakat. Masalahnya, sampai sekarang masih banyak orang yang anggap asuransi syariah sama aja kayak asuransi biasa, cuman beda label. Nah, disinilah peran pemasaran jadi penting banget. Pemasaran harus bisa jadi sarana edukasi, bukan cuma promosi, sosial media, seminar, brosur, sampai konten digital harus dipakai buat ngasih pemahaman yang sederhana dan gampang dimengerti. Dukungan dari pemerintah juga berpengaruh besar. Kalau regulasi dan kebijakan makin jelas dan mendukung, perkembangan asuransi syariah juga bakal makin cepat. Apalagi kalau ditambah inisiatif dan aturan yang gak ribet, pasti masyarakat makin tertarik. Kalau semua pihak jalan bareng, mulai dari perusahaan, agen, sampai pemerintah dan juga masyarakat, asuransi syariah bisa jadi solusi pengelolaan risiko yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai Islam. Jadi bukan soal perlindungan finansial, tapi juga soal nilai ibadah dan keberkahan dalam setiap transaksi. Intinya, pemasaran asuransi syariah itu bukan sekedar strategi bisnis, tapi juga bentuk tanggung jawab moral. Selama prinsip Islam dijaga, kepercayaan masyarakat bakal tumbuh dan industri asuransi syariah bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.